Perkenalkan, nama saya Agustinus Brianahak SPD GR. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malaka, SMK Negeri Kobalima. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, terdapat prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap menstabilkan identitas, terdapat prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pergeseran pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut merupakan 2 kasus yang ditangani dengan segitiga restitusi dalam skenario berikut ini. Kasus pertama, ketika pembelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung, ada seorang murid bernama Aurel kedapatan sedang makan di dalam kelas. Kasus yang kedua, Noel merupakan seorang murid kelas 10 TJKT. Dia terlambat datang ke sekolah dan terlambat pula mengikuti jam pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana kedua kasus ini ditangani dengan langkah-langkah segitiga restitusi? Simaklah video berikut ini. Aurel tahu mengapa Aurel Pak panggil ke ruangan? Tahu Pak, tadi Aurel makan di dalam kelas pada saat pelajaran sedang berlangsung. Apakah Aurel tahu bahwa makan pada saat jam pelajaran sedang berlangsung itu perbuatan benar atau salah? Salah Pak. Pak juga tahu makan itu salah satu kebutuhan. Pak juga kalau lapar pasti makan, tetapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya pagi tadi Aurel tidak sempat sarapan? Tidak Pak. Baik, mengapa tidak sarapan? Iya Pak, karena kalau saya masih sarapan pasti saya terlambat ke sekolah. Memangnya Aurel bangun tidur jam berapa kok tidak sempat sarapan? Jam 6 pagi. Tetapi setelah bangun pagi, Aurel masih membantu Mama menyiram tanaman. Setelah itu langsung mandi. Dan setelah jam 7 lewat, Aurel langsung buru-buru ke sekolah. Oh begitu. Apa yang Aurel lakukan itu memang benar. Aurel tidak sempat sarapan dan buru-buru berangkat ke sekolah sehingga Aurel tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, Pak mau tanya, apakah Aurel masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Masih Pak, yaitu kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Oke. Kalau Aurel makan di kelas, apakah Aurel sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak Pak, saya minta maaf. Baik, di sini Pak tidak mau mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Pak dan Aurel ingin sama-sama mencari solusinya supaya Aurel tidak lagi makan di kelas saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Baik, Aurel kira-kira apa yang akan dilakukan Aurel sehingga Aurel tidak boleh lagi makan di dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung? Saya akan bangun pagi dan bisa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Oke, kira-kira kapan Aurel mulai lakukan hal yang tadi Aurel sebutkan? Semoga saya bisa lakukan mulai besok Pak. Baik, Pak harap semoga Aurel juga kedepannya menjadi anak yang lebih baik lagi, mentaati aturan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan jangan ulang lagi perbuatan ini ya. Ya Pak, maafkan saya. Baik Aurel, terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aurelia da Silva, kelas 10 TJKT. Saya merasa sangat senang karena melalui diskusi dengan Pak Guru,
Saya menjadi sadar akan pentingnya nilai saling menghargai orang lain dan diri sendiri. Semoga kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya, yakni makan dalam kelas saat jam pelajaran sedang berlangsung. Terima kasih. Noel tahu mengapa Pak panggil ke ruangan ini? Yang terlambat Tadi Noel berangkat ke sekolah jam berapa? jam 8 Pak. Oh, jam 8. Lalu Noel tahu sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7.30 Pak. Nah, kira-kira Noel dari rumah jam 8, sedangkan di sekolah kita masuk jam 7.30. Apakah Noel sudah datang tepat waktu? Tidak Pak, saya terlambat. Saya minta maaf karena telah melanggar aturan sekolah. Baik, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan itu sangat manusiawi ya. Nah, Pak juga pernah melakukan kesalahan, datang ke sekolah terlambat, bahkan terlambat masuk ke kelas juga. Namun, di sini Pak tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita sama-sama mencari solusi supaya Noel datang tidak terlambat lagi ya. Kira-kira Noel pasti punya alasan mengapa Noel. Saya bangun kesiangan Pak. Nah, mengapa Noel bangun kesiangan? Saya tidur agak telat. Saya bermain game sehingga tidur agak larut malam Pak, dan lupa menyetel alarm. Oh iya baik, berarti Noel terlambat datang sekolah karena bangun kesiangan, lalu Noel tidurnya kemalaman, terus juga lupa menyetel alarm, juga Noelnya banyak main game. Kira-kira datang terlambat itu sudah termasuk atau memenuhi keyakinan kelas kita, Noel? Tidak Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Baik, terus Noel masih ingat apa keyakinan kelas kita? Masih Pak, datang sekolah tepat waktu dan selalu menjaga kebersihan kelas. Tepat sekali ya. Jika Noel masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan Noel lakukan sehingga Noel tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidur lebih awal dan mengurangi bermain HP, dan saya menyetel alarm. Dan jika situasi kondusif, saya meminta tolong mama untuk membangunkan saya di pagi hari. Baik. Terus, kapan itu Noel akan laksanakan? Mulai malam ini Pak. Oke, bagus. Noel sudah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Pak doakan semoga Noel menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan sekolah dan aktif menjalankan keyakinan kelas kita ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Noel. Sama-sama Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Immanuel Beremanek, kelas 10 TJKT. Saya senang sekali untuk berdiskusi dengan Pak Guru mengenai kendala saya terlambat datang ke sekolah. Kami berusaha untuk mencari solusi terbaik dan langkah konkret untuk mengatasi hal ini. Dengan menjalankan keyakinan kelas dan peraturan sekolah, saya akan menjadi murid yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.